Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan meneruskan kajian kita tentang pelajaran fiqih, yaitu kita memasuki bab al-ariyah atau al-i'arah. Ya, apa itu artinya al-i'arah? Yaitu ibahatul intifa' bi syai' ma'a baqa'i 'ainihi. Ibahatul intifa' bisyai' ma'a baqa'i 'ainihi, membolehkan ya orang lain untuk mengambil manfaat. Maksudnya membolehkan orang untuk meminjam sesuatu ma'a baqa'i 'ainihi. Ya, selama sesuatu itu tetap ada dan dijaga wujudnya. I'arah atau al-ariyah. Kalau ariyah itu barangnya, ya barangnya yang dipinjam, yang bisa diambil manfaatnya. Ya, misalnya seseorang meminjam mobil dari orang lain untuk keperluan safar, ya. Kemudian setelah selesai dikembalikan barangnya itu, dan barangnya itu tidak cacat, ya, seperti sedia kala dia meminjam. Nah, ini namanya al-ariyah atau al-i'arah, pinjam. Kalau selain barang, biasanya dalam ilmu fikih dikatakan qard atau qardu, utang, ya. Misalnya yang berbentuk uang, itu istilahnya apa? Al-qardu atau ad-dainu, hutang. Tapi kalau untuk barang, pinjam barang, dalam istilah fikih disebut apa? I'arah atau ariyah. Paham ya Bapak Ibu, ya? Itu istilah apa? Fikih. Ya. Jadi barang yang bisa dipinjam dan dimanfaatkan dan bisa dikembalikan. Kalau misalnya bentuk makanan tidak bisa istilahnya dipinjamkan. Yang ada itu hanya hibah, pemberian, ngasih, karena dimakan habis, ya. Atau hal-hal yang tidak bisa dikembalikan secara utuh, itu bukan akadnya ariyah atau i'arah.
Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ariyah, i'arah itu apa? Meminjam barang yang bisa dimanfaatkan dan dikembalikan seperti semula. Lilin misalnya, tidak dikatakan apa? I'arah atau ariyah. Karena lilin jika dipinjam dimanfaatkan maka akan apa? Habis. Tidak bisa dikembalikan secara apa? Utuh. Ya. Yang bisa yaitu mobil misalnya atau sepeda. Ya, itu bisa dikembalikan secara utuh setelah kita apa? Meminjam. Itu namanya apa? Ariyah atau i'arah. Kalau pinjam duit, uang, itu namanya apalnya qardu atau dainu. Ya, dainu lebih luas daripada qardu. Karena dain utang apa saja. Tapi kalau qardu biasanya uang. Qard ya. Dalam istilah fikih seperti itu. Tapi kalau barang seperti ini yang kita jelaskan adalah apa namanya itu? Namanya ariyah atau i'arah. Ini menunjukkan agama Islam ini luas sekali, Bapak Ibu. Ya, dalam semua kehidupan manusia, dalam hal muamalah diatur dalam Islam dengan seadil-adilnya. Jangan sampai ada yang menzalimi atau dizalimi. Terutama dalam hal pinjam meminjam ini. Boleh meminjam, tapi kemudian wajib untuk apa? Dikembalikan, dijaga barangnya seperti semula. Yang penting apa? Baqa ainihi ini maksudnya wujudnya tetap. Ya, kalau wujudnya ada yang aib, ada yang rusak, maka yang meminjam itu bertanggung jawab. Ya, tidak boleh kemudian seenaknya saja. Adillatu masyru'iyatuha. Dalil-dalil yang disyariatkan ariyah, wa hiya masyru'a mustahabbah. Meminjamkan ariyah barang ke orang lain itu disyariatkan dan ini sunnah. Dasarnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 2 itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian tolong-menolong dalam hal apa? Kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong walaupun hanya meminjamkan barang-barang yang berguna. Barang-barang yang remeh tapi berguna. Misalnya bejana, ember ya, atau cangkul, tetangganya itu minjam. Hal-hal yang memang sehari-hari dibutuhkan. Maka jangan sampai seorang itu bakhil. Ya, seorang muslim tidak apa? Tidak bakhil. Hal-hal yang memang diperlukan untuk tetangganya, hendaklah kita ini apa namanya? Hadirin sekalian, meminjamkannya atau memberikannya sebagai hibah. Ya. Karena dalam surah apa namanya itu? Al-Ma'un, barang-barang yang berguna, barang-barang yang diremehkan. Di sini Allah menyindir orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu ya Muhammad orang yang mendustakan agama itu? Orang yang mendustakan hari kiamat itu. Ya, itulah apa namanya Bapak Ibu dasar i'arah, pinjam meminjam. Ya, jangan sampai kita ini bakhil. Karena Allah Subhanahu wa taala menyindir ya orang-orang yang bakhil itu, orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, bahkan dikatakan mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di antaranya adalah mereka itu suka menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan
tidak menolong memberi makan kepada orang-orang apa? Miskin. Ya, fawailul lil musallin, dan celakalah orang salat. Masa orang salat itu celaka? Ayat ini belum selesai. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim alladzina hum yura'un, ya, wa yamna'unal ma'un, alladzina hum fi salatihim sahun. Maksudnya celaka orang salat itu adalah yang mereka lupa dalam salatnya itu. Lupa mengerjakannya, maksudnya tidak mengerjakannya sampai selesai waktunya. Dan dia sengaja itu. Wa yamna'unal ma'un, yura'un dulu, riya. Mereka kalau beramal pun riya, kalau salat pun riya. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yamna'unal ma'un, mereka itu melarang untuk meminjamkan barang-barang yang berguna yang dibutuhkan oleh sesama kaum muslimin. Di sini Allah memberikan beberapa sifat orang-orang yang mendustakan agama. Kalau kita ini beragama, jangan sampai kita termasuk poin-poin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Hadirin sekalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan termasuk penghuni neraka Saqar. Ya, termasuk penghuni neraka apa? Saqar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma salakakum fi saqar. Apa yang buat kalian itu masuk neraka Saqar? Jadi di sini malaikat penjaga neraka Saqar itu kecewa. Sangat sedih sekali. Kalau bahasa kita, kenapa kamu itu kok bisa masuk neraka Saqar itu? Tidakkah kamu di dunia ini berpikir? Tidakkah kamu bertaubat waktu di dunia ini? Kok bisa kamu itu masuk neraka apa? Saqar. Ma salakakum fi saqar. Jawabannya pertama mereka apa? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan kami waktu di dunia tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Dan kami tidak memberikan makanan kepada orang miskin. Bakhil, minta ampun. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami waktu di dunia suka ngomong hal-hal yang enggak bermanfaat, yang sia-sia. Menggunakan waktu dengan cara apa? Sia-sia. Nah, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini mempunyai sifat-sifat tadi itu, termasuk penghuni neraka apa? Saqar. Itu dalil ya, tadi itu dari Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di sini oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu adru'an yaum Hunain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam baju perang dari Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu pada waktu perang Hunain. Meminjam baju perang dari Safwan pada waktu apa? Perang Hunain. Ya. Perang Hunain ini terjadi kapan? Setelah Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi sisa-sisa orang-orang Arab yang tidak mau masuk Islam ketika Fathu Makkah, daerah Taif sana. Ya, sekitar 90 km dari Mekah. Kemudian mereka mengumpulkan pasukan ingin menyerbu Nabi. Hadirin sekalian. Tapi pasukan muslimin lebih besar jumlahnya. Nabi waktu itu memasuki kota Mekah dari Madinah membawa 10.000 pasukan. Berhasil menguasai kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Kemudian banyak orang masuk Islam waktu itu di Mekah. Nah, Rasul mendengar dari informannya, intelijennya, bahwa orang-orang Taif sana itu ingin apa? Menyerang
mempersiapkan senjata, tidak mau masuk Islam. Bahkan ingin apa? Menyerang. Maka Nabi membawa 10 pasukan plus 2.000 orang-orang yang baru masuk Islam dari Mekah itu dibawa, ingin perang juga. Jadi berapa jumlahnya? 12.000 menghadapi orang Taif. Tapi waktu itu sebagian umat Islam merasa bangga dengan jumlah yang banyak itu. Dan mereka mengatakan kita hari ini tidak akan pernah dikalahkan. Karena kita banyak jumlahnya. Dan yang hadir itu juga tokoh-tokoh kuat dari sahabat Nabi. Ada Khalid bin Walid dan yang lainnya. Artinya mustahil kita kalah. Nah ini sifat sombong. Sifat apa? Sombong. Yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasukan Taif tidak banyak. Jauh, masih banyakan pasukan apa? Umat Islam. Tapi karena sombong tadi itu, ya tiba-tiba Rasulullah subuh ya mau menyerbu orang-orang Taif kedahuluan, didahului oleh orang-orang Taif itu. Dengan anak panah yang jumlahnya banyak dari celah-celah batu bukit, tidak disangka. Sehingga umat Islam itu, pasukan Islam, lari kalang kabut sampai mundur jauh, hampir ke Mekah. Banyak yang kena panah. Diingatkan oleh Allah, tidak boleh sombong. Karena merasa banyaknya jumlah pasukan. Ini adalah pukulan telak bagi umat Islam. Setelah perang Uhud, perang Uhud juga sama. Hadirin sekalian, ya ada maksiat kalah, ini juga sombong kalah. Tapi peperangan awal Nabi tetap bertahan, walaupun hujanan anak panah tombak bertahan. Ya, sedangkan umat Islam banyak yang lari, gak siap, banyak yang kena panah. Karena posisinya tidak strategis, sedangkan mereka di bukit, ya, di balik-balik batu itu menghujani Rasul dan umat Islam dengan panah. Tapi Rasul meyakinkan bahwa kita bisa menghadapi, tidak boleh mundur. Ada para sahabat-sahabat yang suaranya keras disuruh untuk berteriak kembali. Akhirnya kembali. Akhirnya Nabi dan umat Islam berhasil memukul mundur mereka. Ini perang Hunain ya. Disitulah Nabi waktu itu pinjam baju besinya untuk perang dari Sofwan bin Umayyah. Di sini juga ada pelajaran Bapak Ibu bahwasanya perang Nabi pun memakai baju besi. Ya, bukan dia sakti mandraguna, tidak mempan dia panah misalnya atau ditombak. Padahal dia seorang nabi, tetap memakai baju besi, tawakal kepada Allah, kemudian usaha. Tidak boleh kemudian bunuh diri. Segala sesuatu yang bisa digunakan untuk menyelamatkan diri waktu perang tetap digunakan, yaitu baju besi. Padahal Rasulullah ya dijaga malaikat, dijaga Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul memberikan contoh bahwa perang itu harus strategi, harus hati-hati, ya seperti itu. Nah, Nabi dipinjamkan sama sahabatnya, diberi pinjaman, menunjukkan seorang muslim harus baik kepada muslim yang lainnya. Al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu. Muslim satu dengan muslim yang lainnya tidak boleh saling menzalimi. Ya, bahkan harus saling membantu. Jangan sampai dibiarkan orang punya kebutuhan kemudian tidak dibantu sama sekali. Minimal dengan perkataan yang baik. Atau memberikan solusi kalau dia tidak bisa memberikan bantuan uang. Ya, atau digalang dana. Sebagaimana terjadi juga pada zaman Nabi, hadirin sekalian, waktu Nabi di luar masjid melihat rombongan orang-orang dari Bani Mudhar.
memakai pakaian yang tipis sekali, hampir artinya mereka tidak pakai baju besar begitu ya, tipis sekali, seakan-akan tidak pakai baju. Karena kemiskinan mereka, dan mereka tidak pakai sandal, tidak pakai apa? Sandal, tidak ada alas kaki, sambil membawa pedang. Maka Nabi melihat keadaan seperti ini tidak betah, tidak suka Nabi ini. Keluar masuk rumah. Apa yang harus dilakukan? Ini gerombolan orang-orang miskin. Maka Nabi punya ide, akhirnya dikumpulkan sahabat-sahabat ini. Karena ada sahabat-sahabat yang dia melihat mereka seperti itu, dan mereka ini muslimin. Hadirin sekalian, akhirnya Nabi menyuruh mereka datang ke masjid. Disitulah Nabi berkhutbah. Wahai manusia, Nabi membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Dan ingatlah, pikirkanlah nanti kalian di saat hari kiamat nanti. Melihatlah nasibmu nanti pada hari kiamat. Bertakwalah kamu kepada Allah 2 kali. Disuruh bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hendaklah kalian melihat apa yang kalian nanti bawa nanti pada hari kiamat. Hari esok maksudnya hari kiamat di sini. Masa depan kalian yaitu hari kiamat. Maksudnya apa? Mengatakan sedekahlah kalian, walaupun dengan segenggam kurma atau apapun. Walaupun kalian sedekah dengan apa? Sepotong daripada biji kurma. Akhirnya para sahabat bergerak pulang membawa kurma. Ada yang membawa kurma segenggam, bahkan sampai lebih. Ada yang bawa baju, macam-macam. Sehingga bertumpuk di situ, di masjid itu. Hadirin sekalian, disitulah wajah Nabi berseri-seri, senang melihat keadaan seperti ini. Akhirnya orang-orang dari Bani Mudhar itu yang miskin terbantu. Ya, mereka mendapatkan makanan, mereka mendapatkan baju. Nah, dari sini hadirin sekalian, seorang muslim harus peduli dengan muslim yang lainnya. Tidak boleh dibiarkan miskin, dibantu. Ya, dengan berbagai cara. Kalau sekarang ini dari zakat, dari sedekah, dari orang-orang yang mampu seperti itu. Itu dasar ariyah atau i'arah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ara farasan min Abi Talha, bahwa Nabi meminjam seekor kuda dari Abu Talha. Ya, dari Abu Talha. Jadi kuda termasuk yang boleh untuk dipinjamkan dalam akad ariyah atau i'arah. Karena kuda bisa dibalikkan dengan utuh, Bapak Ibu. Jadi Nabi meminjam seekor kuda dari Abu Talha. Di sini hadisnya itu agak panjang. Waktu itu kaum muslimin di Madinah mendapatkan suara yang aneh, gemuruh, kuat sekali. Ya, biasanya suara-suara itu berasal pertama dari pasukan musuh yang jumlahnya besar sehingga bergemuruh, atau yang kedua biasanya berasal dari laut. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin diberitahu bahwasanya di Madinah terdengar suara yang keras, gemuruh. Dipikir ini adalah musuh, ya kan? Waktu itu keamanan Madinah tidaklah kuat, ya, karena ekonomi orang Arab, orang Muslimin yang di Madinah itu masih lemah dibandingkan orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah itu, hadirin sekalian, kuat secara materi.
mereka bisnis senjata, ya, mereka ahli dalam beberapa keterampilan bisnis, ya. Begitu juga mereka ahli dalam tijarah, ya, karena mereka ahli kitab. Mereka ini berasal dari mana? Palestina, orang Yahudi Madinah. Ada 3 suku orang Yahudi Madinah itu, ya, yaitu Bani Qainuqa, mereka punya pasar besar, ramai. Yang kedua adalah Bani Quraidah, dan yang ketiga adalah Bani Nadir. Mereka ini punya persediaan makanan, perkebunan, kebun-kebun kurma di Madinah. Beda dengan orang Arab. Mereka ini kebanyakan petani. Ya, orang-orang Ansar yang kemudian mereka masuk Islam. Orang Yahudi masuk Madinah itu sudah lama. Akibat daripada gempuran orang-orang Romawi Kristen. Ya, mereka takut melarikan diri ke mana? Madinah. Kenapa ke Madinah? Karena mereka tahu bahwa akan muncul Nabi tidak lama lagi, ya, yang tinggal di Madinah. Di dalam kitab mereka itu ada. Ya, jadi 2 alasan itu. Agar mereka selamat dari kejaran pembantaian daripada orang-orang Nasrani, Romawi. Sehingga mereka tinggal di Madinah. Dan mereka pintar. Mereka tinggal di Madinah, mereka bisa bahasa Arab dengan baik. Bahkan sudah melebur dengan budaya Arab. Orang-orang Yahudi itu. Mereka berpakaian ala Arab. Mereka juga berbahasa Arab. Menikah dengan orang Arab. Menamakan anak-anak mereka dengan nama Arab. Jadi orang Arab kuat sekali dalam punya pengaruh kepada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi bisa bahasa Arab. Bisa menamakan anak-anak mereka nama Arab. Sudah melebur. Tapi tetap mereka fanatik dengan agamanya. Dengan bahasa aslinya itu Ibrani. Ya, bukan sebaliknya. Orang Arab terpengaruh dengan bahasa yang lainnya. Ya, nah itulah Bapak Ibu kisah daripada waktu itu di Madinah. Tiba-tiba kembali ke dalam kisah ada suara menggelegar begitu ya, yang membuat heboh orang Madinah. Maka Nabi langsung ngerti hal ini, pinjam kudanya siapa itu? Abu Talha. Langsung naik dan keluar menuju perbatasan. Ada apa ini? Ya, apa yang terjadi? Diselidiki sama Nabi, dibaca, ternyata enggak terjadi apa-apa. Enggak ada musuh. Mungkin itu suara dari laut. Dari laut. Seperti itu. Nah, di sini untuk kepentingan penting, seorang muslim hendaklah meminjamkan apa kayak mobil, sepeda motor, enggak apa-apa. Ya, selama kita lihat orang itu bisa dipercaya. Ya, jangan kita, apalagi untuk hal-hal yang penting. Seperti tetangga sakit misalnya. Atau saudaranya sakit butuh cepat sepeda motor atau mobil untuk ke rumah sakit atau ke dokter. Ya, sudah nggak usah mikir lagi. Minjem atau bawa sendiri. Ya, kita yang menyupir, kita bawa ke dokter agar orang ini bisa diselamatkan. Nah, itu diatur dalam Islam sampai seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Apalagi masalah-masalah yang genting ya, masalah keamanan. Nah, ada masalah seperti itu, pinjam-meminjam, bahkan ini masyru', disyariatkan, disunahkan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, masih dalam bab ariyah, syarat-syarat ariyah. Syarat-syarat apa? Ariyah. Pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan sama-sama sah bertindak terhadap hartanya ini. Ya, pihak yang punya barang yang meminjamkan memberikan barang sebagai bentuk pinjaman. Ya, secara sah, secara syar'i bertindak. Yang meminjam berhak untuk menggunakan barang pinjamannya secara syar'i. Ya, barang yang dipinjamkan adalah tetap milik pihak yang meminjamkan.
Yang kedua, Bapak Ibu, syarat yang kedua adalah manfaat barang dipinjamkan adalah mubah. Barangnya itu mubah, sehingga tidak sah meminjam yang haram. Contohnya apa? Pinjam istri misalnya. Pinjam apa? Istri. Ya, nggak boleh seperti ini. Kalau orang-orang kafir bebas. Tapi sebetulnya mereka itu dalam beragama, tidak boleh dalam agamanya mereka itu. Seperti itu. Tapi itu terjadi. Ya, saling tukar suami dan apa? Istri. Begitu banyak mereka, walaupun mereka ini ahli kitab, melanggar syariat-syariat nabi-nabinya. Itulah kelakuan ahli kitab. Makanya umat Islam jangan meniru mereka. Misalnya minum khamr itu diharamkan, tapi mereka terbiasa minum khamr itu. Zina itu diharamkan, makan babi diharamkan, tapi mereka tidak mau mentaati. Hadirin sekalian. Nah ini buruknya mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam jangan seperti itu. Ya, jadi boleh pinjam-minjem asalkan mubah. Misalnya nyanyian, ya, pinjam artismu, boleh enggak untuk hajatan di rumahku? Ya, enggak boleh. Hadirin sekalian. Karena banyak para ulama mayoritas mengharamkan nyanyian. Mengharamkan apa? Nyanyian. Apalagi artisnya itu dewasa, perempuan lagi. Ya, ini yang marak di masyarakat kita. Ini tidak bisa kita sembunyikan, hadirin sekalian. Karena ustadz-ustadznya membiarkan. Ya, tidak mau menegur. Ya, kita ini diundang kondangan, nggak taunya di depan kita ini apa? Artis yang pakaiannya buka aurat, ya kan? Akhirnya kita dapat dosa. Padahal niat kita wajib kan menghadiri apa? Kondangan. Nggak taunya sampai di situ ada apa? Penyanyi nyanyian. Ya, yang tidak layak untuk dilihat. Hadirin sekalian. Nah ini tidak boleh. Akhirnya kita gimana begitu? Mau nggak mau cepet lang pergi kan gitu. Sebetulnya kita masih ingin beramah tamah, tapi situasinya seperti itu. Ya, tapi juga ada yang menikmatinya asik. Karena ya mungkin nggak tahu ya, nggak belajar, asik pemandangan seperti itu. Nah contoh tadi itu adalah misalnya saya pinjam karena suaranya bagus, saya pinjam artismu, ngomong sama grupnya itu tidak boleh. Ini peminjaman yang tidak sah. Ya, atau meminjam bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, digunakan untuk minum sementara karena menyambut tokoh atau apa gitu ya, untuk pesta. Tidak boleh. Ya, tidak boleh menggunakan bejana, gelas, piring terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh. Kecuali kalau untuk hiasan ya, beda. Tidak digunakan untuk minum, tidak digunakan untuk apa? Makan. Untuk hiasan lemari, itu sah-sah aja. Seperti itu. Asal tidak ada kesombongan, niat kesombongan. Ya, karena nanti emas dan perak itu digunakan di surga. Bejana-bejana terbuat dari apa? Emas dan perak di surga. Kalau di dunia tidak boleh. Tapi kalau di masyarakat kita mungkin jarang ya sampai emas dan perak itu. Jarang. Hadirin sekalian. Kecuali betul-betul orang kaya. Kalau sekarang mungkin tidak ada. Nah itu syarat-syaratnya. Tak boleh memanfaatkan harta haram kemudian dipinjamkan. Yang ketiga, barang yang dipinjam tetap ada setelah diambil manfaatnya. Sehingga bila barang yang termasuk barang-barang yang habis seperti makanan, maka tidak sah. Akadnya bukan ariyah, akadnya hibah. Walaupun pinjam.
Walaupun apa? Iya, walaupun pinjam tapi akadnya hibah. Bahasanya hibah. Coba anakku pinjam berasnya apa? Padahal akadnya itu bukan ini hibah aja sudah, sedekah aja. Hadirin sekalian. Seperti itu. Jadi barangnya yang dipinjam itu utuh ketika dikembalikan. Tadi seperti kuda, mobil, apalagi sepeda motor. Hadirin sekalian. Kalau korek api gimana korek api? Termasuk ari atau hibah? Ya, hibah aja karena ada yang kurang gitu ya, korek api ini, kalau dipakai. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini masalah fikih ya. Masalah hukum. Kemudian sebagian hukum yang berkaitan dengan ariyah. Peminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjam karena dia bukan pemiliknya. Demikian pula dia tidak boleh menyewakan barang yang dia pinjam itu. Kecuali bila pemiliknya itu memperkenankan untuk menyewakannya. Misalnya si A pinjam barang kepada si B berupa mobil. Ternyata mobil dipinjamkan sama si A ini ke orang lain. Tidak boleh seperti itu. Karena itu barang bukan apa? Miliknya. Atau disewakan ke orang lain. Padahal itu barang pinjaman juga. Tidak boleh, kecuali pemilik barang mengatakan, kamu pinjam barangku, mau kamu pinjamkan sama saja boleh, terserah. Atau kau sewahkan, tidak apa-apa. Gitu. Tidak apa-apa, saya ikhlas, supaya kamu dapat masukan. Boleh seperti itu. Hadirin sekalian. Tapi kalau nggak ada izin dari pemilik barang, tidak boleh meminjamkan atau apa? Menyewahkan. Aku pinjam ya motormu. Udah dikasih pinjaman. Enggak taunya sama dia dipinjamkan ke tetangganya. Enggak boleh. Kecuali ada izin dari pemilik apa? Sepeda motor. Atau mobil, hadirin sekalian. Jadi tidak boleh demi untuk menjaga hubungan yang baik. Atau barangnya supaya tetap utuh nanti kalau dikembalikan. Kalau ada apa-apa, ya dia bertanggung jawab. Ya. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam. Meminjamkan pohon misalnya, boleh nggak meminjamkan pohon yang berbuah? Itu bukan ariyah itu. Ya, pakai akad hibah aja. Karena dia akan memanfaatkan buahnya kan. Ya sudah hibah aja, buahnya ambilan begitu aja. Hadirin sekalian. Jadi barangnya itu harus utuh, seperti di mana dia meminjam waktu itu. Kemudian yang kedua adalah ariyah adalah amanat di tangan peminjam. Dia wajib menjaganya dan memulangkannya dalam keadaan baik seperti sedia kala. Lalu bila dia melalaikan atau melanggar, maka dia harus bertanggung jawab. Kalau terjadi kerusakan, dia harus apa? Bertanggung jawab. Begitu juga dalam hal sewa menyewa. Banyak terjadi, hadirin sekalian, sewa menyewa itu, apalagi yang milik rumah misalnya, milik toko, tidak perhatian, baik, terlalu baik gitu. Ketika selesai masa sewa menyewa, diambil semuanya sama yang menyewa itu. Bahkan pompa air diambil. Ada nggak seperti itu? Banyak terjadi. Ya. Banyak terjadi di masyarakat kita ini. Banyak yang mengeluh begitu. Nggak ada adab sama sekali. Memang punya sifat maling. Sifat apa? Maling. Sudah nyewa, kemudian selesai waktu sewa itu habis, mengambil barang-barang milik rumah yang mungkin pemilik rumah ini kurang kontrol ya. Atau mungkin pemilik rumah ini seorang wanita. Tidak tahu. Bu, selesai Bu, ya ini kuncinya. Terima kasih. Oh iya, nggak taunya banyak yang hilang. Pompa air, sak macamnya hilang.
Ya, inilah sebagian masyarakat kita, hadirin sekalian. Ya, tidak tahu terima kasih, tidak tahu adab. Ya, ini haram hukumnya, tidak boleh. Kemudian berikutnya, yang ketiga, ariyah bukan akad mengikat. Pinjam meminjam itu bukan akad apa? Mengikat. Pemiliknya bisa mengambil kapan saja yang dia kehendaki selama tidak merugikan peminjam. Sudah oke meminjamkan mobil, tapi pemiliknya mengatakan sehari setelah itu, oh enggak jadi, mobilnya tak pakai, maaf ya, tidak bisa saya pinjam. Boleh enggak seperti itu? Boleh, enggak ada masalah. Ya, selama tidak merugikan terlalu banyak, ya, kepada tidak menyakiti hatinya lah, seperti itu. Lalu bila merugikannya maka tidak boleh mengambilnya kembali. Jadi hadirin sekalian, bukan akad mengikat, ya, sah-sah aja pemilik barang nggak jadi meminjamkan. Maka kita juga nggak boleh bersedih, pinjam ke tempat yang lain, seperti itu. Proses peminjaman berakhir dan ariyah dikembalikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Ya, bila proses peminjaman berakhir dan ariyah dikembalikan, ariyah itu barang pinjaman, dikembalikan dengan berdasarkan sebagai berikut. Pertama, pemilik memintanya sekalipun peminjam belum mengambil manfaat darinya. Misalnya tetangganya pinjam mobil atau sepeda motor untuk acara jam 10 pagi besok. Udah dibawa mobilnya, motornya atau motornya ya. Jam 7 datang pemilik motor atau mobil ini. Maaf Pak, nggak taunya mau dipakai anak saya. Saya lupa mobilnya itu atau motornya. Saya ambil ya. Ya sudah. Nggak ada masalah, nggak mengikat, hadirin sekalian. Tapi bicara yang baik, minta maaf begitu ya, seperti itu. Kemudian bila peminjam sudah mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya, bila peminjam sudah mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya, misalnya tetangganya pinjam motor untuk besok dipakai, dia mengatakan saya pinjam sehari lah, dipakai mulai pagi sampai malam dikembalikan. Harus sesuai dengan dia itu pinjam sampai kapan dikembalikan. Jangan nggak dikembalikan. Terus biarkan dia punya banyak motor kok, diambil. Jangan. Terus terang aja kalau mau minta kan gitu ya. Jangan alasan apa minjam. Tapi nggak mau apa dikembalikan. Ini tidak punya etika. Ya, tidak punya etika. Nggak ada adab, udah dipinjam, kan harusnya terima kasih, barangnya nggak dikembalikan. Ya, ada nggak Bapak Ibu kayak gini? Ada. Karena mungkin yang punya mobil atau motor merasa sudah banyak, motornya atau mobilnya punya banyak. Jangan seperti itu. Ya, jadi kita harus paham takdir Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah menakdirkan orang itu berbeda-beda. Ya, ada yang kaya, ada yang apa? Miskin. Kalau orang miskin ditakdirkan seperti itu, saat itu masih miskin, hendaklah dia menerima takdir itu. Dia harus rela. Dan dia harus bersabar. Bukan berarti putus asa, percuma sudah ditakdirkan miskin aku. Sepertinya jangan. Tetap dia berusaha, tetap dia sabar, tetap dia berjuang. Bisa jadi beberapa tahun tidak miskin lagi dia, menjadi kaya. Ya, karena kita tidak tahu takdir kita. Sampai mati baru tahu. Terjadi sudah, jatuh takdirnya. Ya, tapi kita masih punya peluang-peluang, jangan putus asa. Cuma kita harus memahami tentang perbedaan. Allah memberikan kita nasib, hadirin sekalian. Kalau enggak nanti iri hati, suudon gitu aja. Ada yang kaya, ada yang apa? Ya miskin. Ada yang kuat, ada yang apa lah? Lemah. Ya, ini semuanya ada hikmahnya. Takdir Allah itu berbeda-beda. Walaupun misalnya bayi kembar, wataknya beda, sifatnya beda,
tidak sama. Ada yang tidak sama pasti. Walaupun susunan organ tubuhnya itu sama, punya otak, punya jantung, punya kembar, tapi tidak sama. Kadang yang satunya kalem, yang satunya apa? Keras. Yang satunya nurut, yang satunya apa? Tidak nurut. Di situ ada banyak pelajaran. Ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi orang yang fakir miskin, harus sabar. Ya, dengan kita sabar menerima takdir Allah, maka Allah akan mengganti kita dengan pahala yang besar. Jadi kembali kepada proses ya peminjaman berakhir ini, kalau sudah selesai minjam, kembalikan barangnya. Berakhirnya batas waktu peminjaman bila akad peminjaman berbatas waktu. Kalau memang dia sudah ngomong 2 hari saya kembalikan, maka ya harus mati janji 2 hari harus dikembalikan, atau sebelumnya. Jangan sampai molor. Kalau molor, telepon kalau bahasa sekarang, atau ngomong, Pak, maaf ya, ini masih macet ini. Ya besoknya ya saya kembalikan, bisa ya, seperti itu. Saya masih di luar kota, ini macet, banyak acara kemarin. Oh ya, enggak apa-apa. Minimal izin, ada etika seorang muslim itu. Nanti supaya ditunggu, agar tidak ditunggu ini barangnya sama yang punya barang. Atau bisa jadi akad daripada Arya itu batal ketika salah satu dari dua belah pihak itu mati. Hadirin sekalian, mati. Ya sudah, jangan diteruskan. Yang punya barang mati, atau yang minjem mati, ya sudah, tidak ada lagi Arya. Diambil barangnya, diberikan kepada yang punya barang itu. Kemudian peminjam dalam mengambil manfaat dari barang pinjaman itu statusnya seperti penyewa saja. Dia bisa mengambil manfaat untuk dirinya sendiri atau melalui perantara wakilnya yang menggantikannya posisinya. Hal itu karena dia memiliki hak untuk mengambil manfaat dengan izin pemiliknya. Ya, jadi peminjam mengambil manfaat itu statusnya seperti penyewa. Boleh dia yang manfaatkan bukan dia tapi anaknya, tapi sudah dapat izin dari yang minjem tadi itu, orang tuanya misalnya. Orang tuanya pinjam mobil ya kan ke tetangganya, tapi yang pakai anaknya, anak yang minjem itu boleh karena sudah dapat izin dari orang tuanya. Karena orang tuanya itu memberikan izin, dia akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Anaknya misalnya naik mobil kemudian kecelakaan, orang tuanya bertanggung jawab. Karena dia memberikan mandat, ya itu barang pinjaman. Ya, bukan orang lain ya, tapi yang memang betul-betul wakilnya. Dia tidak bisa menyupir, mak pinjem. Yang nyupir siapa? Anaknya, wakilnya anaknya itu. Nah, seperti itu. Jadi dia harus bertanggung jawab. Paham ya Bapak Ibu ya tentang ariyah atau i'arah, pinjam meminjam barang. Itulah aturannya dalam Islam. Ya, sampai seperti itu. Apabila kita mempelajarinya ini, kita punya etika, punya adab. Jangan sampai kita muamalah tapi nggak ngerti adab etikanya, hukumnya dari Islam ini. Itu banyak. Ada orang berdagang tapi belum belajar tentang dagang secara Islam. Akhirnya ngawur, berbuat riba, menipu, sak macam. Pergi ke dukun agar laris dagangannya. Nah ini karena dia tidak belajar ketika mau bisnis. Hendaklah orang yang berdagang itu memperdalam ilmu dagang secara Islam. Bagaimana muamalah supaya tidak masuk atau tidak terjatuh dalam perbuatan yang haram, muamalah haram. Banyak sekarang ini, Bapak Ibu, orang berbisnis yang haram. Tidak peduli lagi sudah. Barang-barang yang dia jual nggak peduli lagi ini haram, nggak peduli. Yang penting untung. Nah, kalau sudah mengambil dari harta yang haram,
punya pengaruh nanti dalam doa, di samping dia dosa, nanti menzalimi orang lain, percuma. Ibadahnya Masya Allah, sering ke masjid, umroh, tapi kalau masalah cari uang, model maling. Ada nggak seperti itu? Sholatnya Masya Allah, ya. Tapi kalau muamalah, ya Masya Allah, nggak peduli, hal haram nggak peduli. Ibadahnya tetap bagus, tapi cari duitnya itu yang haram. Nah ini percuma, hadirin sekalian. Muamalah sama manusia ini penting juga. Jangan sampai muamalah kepada Allah baik, muamalah manusia tidak apa? Tidak baik. Banyak yang terjadi. Sudah ngaji, ngajinya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, tapi muamalahnya sama orang, waduh tidak bagus. Utang nggak mau bayar. Ada nggak seperti itu? Ada. Ya, sangat disayangkan. Banyak orang kecewa. Seharusnya semakin ngaji, muamalahnya baik sama orang itu. Tapi dia tidak. Ya, percuma ilmunya. Akhirnya kayak orang Yahudi. Kayak orang apa? Yahudi. Yahudi itu pinter-pinter. Masalah agama pinter. Tentang Nabi Muhammad, kita kalah. Mereka itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Apakah ada orang tua nggak kenal anaknya? Nggak ada kan? Itulah kata Allah orang Yahudi. Kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka tidak mau mengikuti. Pinter-pinter. Makanya mereka dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Ya, ada orang yang ibadah bagus, tetapi nggak ada dasarnya. Ngikuti orang apa? Nasoro. Orang Nasoro itu begitu, asal ibadah aja, tapi nggak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menyuruh wanita itu berjilbab. Wanita Bani Israel harus berjilbab. Nasrani terus berjilbab. Mana sekarang? Ada yang jilbaban enggak? Ya. Jadi itu ibadahnya mereka. Nabi SAW menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi waladdallin. Kita minta kepada Allah ditunjuki jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kamu ridhoi ya Allah. Siapa jalannya orang yang diridhoi itu? Jalannya orang lurus itu an-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, wa syuhada, orang-orang yang mati apa? Syahid. Ya, kemudian was-salihin, 4. Kita minta kepada Allah agar kita bisa mengikuti apa? Jalannya 4 kelompok ini. Para nabi, siddiqin, kemudian apa? Syuhada dan salihin. Jelas-jelas mereka ini dapat kebaikan langsung dari Allah nanti di dunia wal akhir. Kita ingin mengikuti jejak 4 kelompok ini. Ghairul maghdub waladdallin, bukan jalannya orang yang engkau murkai. Nabi mengatakan maghdub Yahudi, waladdallin Nasara, dan bukan pula jalannya orang sesat. Ya, kalau ada dari umat Islam yang pintar tapi nakal, ngerti sholat tapi tidak mau sholat, ngerti jilbab itu wajib tapi dia tidak mau pakai apa? Jilbab, mokong dia. Maka ada pada dia sifat apa? Yahudi. Ngerti sudah, tahu riba itu haram, tapi tetap aja melakukannya, tidak mau bertaubat. Ada, bukan Yahudi, ada pada dia sifat apa? Yahudi. Kemudian yang kedua, kalau ada umat Islam yang beribadah asal-asalan, tidak ada dasarnya, maka ada pada dia sifat apa? Nasrani. Pokoknya ngamalkan, padahal dari dasarnya, dari Nabi, hadirin sekalian. Ngikuti, pokoknya ngikuti kata orang, ngikuti nenek moyang. Ya, tidak ada dasarnya dari Nabi, ngawur. Maka dia ini seperti orang Nasrani.
Nah itulah Bapak Ibu tentang masalah ariyah atau i'arah. Sampai di sini barangkali ada yang bertanya? Hah? Ayo Pak Adi, ada yang bertanya? Ya silahkan. Tadi disampaikan bahwa pinjam itu harus dikembalikan secara utuh. Contohnya mobil tadi, mobilnya utuh tapi di situ kan ada bahan bakarnya bensin. Apakah juga yang pinjam itu juga wajib mengembalikan maksud bensinnya? Dan bagaimana kalau si peminjam tidak mampu untuk membeli bensin? Seperti apa? Iya, pinjam mobil ya, kendaraan atau sepeda motor. Di situ ada bensin. Makanya akadnya harus jelas. Akadnya harus apa? Jelas awalnya seperti itu. Ya, gimana Pak? Saya pinjam mobil, bensinnya dari Bapak ya. Kamu itu sudah minjem bensin, tidak mau apa? Ngisi. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya, nggak usah isi bensin. Saya nanti apa? Ngisi bensin karena dia mungkin lebih mampu melihat orangnya ini memang nggak mampu, pas-pasan. Nggak apa-apa seperti itu. Banyak di Surabaya ini, nggak usah sudah, nggak usah isi bensin, kembalikan aja. Bensin saya yang ngasih. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi mulai awal harus bicara. Kadang ada orang yang nggak ridho, bensin penuh, kembali kosong. Ya, dilihat sama yang punya, loh kok kosong bensinnya? Kurang ajar ini. Nanti enggak, saya pinjemi lagi nanti. Berarti orang itu enggak rela kalau bensinnya apa kok kosong atau setengah. Jadi pinjem penuh, kembali juga apa? Penuh. Kecuali ngomong, Pak saya pinjem mobil ya atau sepeda motor. Cuma gimana? Saya enggak mampu nanti untuk bayar apa? Bensinnya ini. Jangan pinjem. Ya, atau tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Bensin dari saya, udah nggak usah ngisi bensin, biar saya yang ngisi bensin. Itu lebih bagus lagi, pedulilah sama tetangga. Cuma kita ini etika lah, kalau memang yang punya mobil itu nggak ngomong apa-apa, berarti dia tidak ridho. Kalau bensinnya dikurangi, tahu dirilah. Kalau minjem dalam keadaan penuh atau setengah, kembalikan setengah bila perlu penuh. Ya kan? Seperti itu. Jadi akad itu penting sekali. Awal bi awal. Pertama itu. Iya, ada lagi? Kalau pinjam atas ada perubahan nilai, ada perubahan nilai, misalnya ya uang dalam waktu kerjanya 1 tahun, pinjam 1 tahun misalnya, ya uang pinjam 1 tahun misalnya. Terus dalam perjalanan uang itu ada perubahan nilai. Nah, itu bagaimana? Kalau misalnya yang waktu pinjam 1.000 katakan itu dapat 1 gram emas. Terus waktu pengembalian 1.000 itu nggak bisa dapat 1 gram emas. Itu bagaimana ya? Iya. Ngomong saja nanti pertama itu ngomong sama yang punya barang. Gimana ini? Waktu itu saya pinjam bentuk uang apa emas kan gitu ya? Uang. Ya sudah. Ada yang mengatakan kalau tidak terlalu besar, ya tergantung ridho ndak ini apa namanya yang punya itu. Karena pinjam 1 juta ya, setahun yang lalu, sekarang sudah beda kursnya itu. Tapi ya tetap dia mengembalikan 100 juta, 1 juta.
Karena kalau dia mengembalikan 1.200.000 riba kan, tidak boleh seperti itu. Apalagi perubahannya tidak signifikan kan, tetap harus mengembalikan 1 juta. Seperti itu. Apa tidak mendolimi? Tidak, ya tergantung dia kan sesuai dengan akadnya. Sesuai dengan apa? Akadnya, dia setuju. Padahal mungkin dia prediksi nanti ada resesi atau apa. Prediksi saja. Saya pinjam 1 juta, nanti saya bayar tahun depan. Maka dia harus mengembalikan tetap 1 juta. Ya, kecuali kalau resesi parah begitu ya, sehingga di mata uang asing itu jatuh sekali. Yang awalnya dulu misalnya 2.500 ya, $1, kemudian menjadi 15.000. Gimana? Tidak apa-apa tak? Saya tetap kembalikan 1 juta ini. Tidak apa-apa gitu. Nanti kalau tambahan khawatir saya ini riba. Kalau saling mengerti tidak apa-apa gitu. Ya, lebih bagus seperti itu. Kecuali pinjem yang nilainya tinggi kemudian bisa berubah karena jatuh atau apa, dia harus mengembalikan. Dia harus mengganti dari nilai barang itu. Dipinjam kemudian rusak ya, atau barangnya sampai cacat sehingga kalau dijual itu berkurang nilainya. Maka dia harus bertanggung jawab yang minjem itu. Ya, dia harus bertanggung jawab. Sama waktu kita bicara masalah ghasab. Ya, dia ghasab mengambil tanpa hak ya milik barang tetangganya. Apa gitu ya, bejana dari emas. Ketika itu diketahui bahwa dia ghasab, tetangganya minta kembalikan. Ternyata bejana emas itu berkurang nilainya karena pecah atau sesuatu yang cacat. Maka yang ghasab tadi itu wajib untuk bertanggung jawab, untuk mengganti nilai yang kurang tadi. Itu punya kewajiban. Begitu juga pinjam meminjam barang-barang berharga. Tapi kalau uang ya nilainya harus sama memang. Tidak menzalimi karena sudah terjadi kesepakatan kan. Kapan kamu kembalikan? 2 tahun lagi, ya kan? Pinjam 1 juta. Kalau sudah jatuh tempo 2 tahun, maka kembalikannya 1 juta. Seperti itu. Dan kalau terjadi resesi misalnya, sehingga 1 juta itu nggak ada artinya daripada 2 tahun yang lalu, ya deal lah sama nanti yang punya uang itu. Gimana Pak, kalau saya tambah nanti takut riba, cuma Bapak juga rugi kan gitu. Ya sudah, tidak apa-apa, nggak usah tambah. Karena pinjam waktu itu 1 juta, kalau tambah nanti riba. Itu pendapat yang kuat, kecuali barang tadi. Paham Pak ya? Iya. Pernah juga waktu itu ada seorang pinjam waktu zaman Soeharto. Dolar kan rupiah kuat ya Mas Yan ya. Pinjam 400.000. Tetangga saya. Kemudian dia ini nggak punya uang, adanya 400.000. Baru bisa nyaur beberapa hari yang lalu misalnya. Ya 400.000 dikasih. Tetangganya nerima, ya sudah, nggak ada masalah. Padahal sudah Pak, berubah kan nilai. Tapi tangganya nggak apa-apa. Tidak apa-apa Pak, yang penting Bapak nyaur. Walaupun sudah berapa tahun. Nggak apa-apa, ya sudah. Lebih baik begitu kalau untuk orang sama Muslim meringankan beban ya. Wallahu a'lam. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup?
Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat pembicaraan kita masalah ariyah atau i'arah, peminjaman barang ya, yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain, maka ini pahala besar. Dan ingat, kalau kita memberikan keringanan kepada saudara kita di dunia agar dia bisa menyelesaikan kesulitannya, insya Allah kalau kita punya kesulitan di akhirat diringankan juga sama Allah. Suka-suka mempermudah orang. Jangan persulit apa? Orang. Anda bisa baca orang ini mampu, nggak mampu, ya profesinya. Jangan menyulitkan orang. Ya, sahabat Nabi itu mempermudah orang. Makanya mereka diridhoi oleh Allah SWT. Dan ini sedekah atau bentuk amal saleh. Itu ada hadisnya. Barang siapa yang meringankan kesulitan saudaranya di dunia, maka kalau dia punya kesulitan di akhirat akan apa? Diringankan, dibantu oleh Allah SWT. Apa saja, pinjam meminjam, Anda punya skill memberikan advice, nasihat yang sangat bagus. Ya, orang ini nganggur, gini aja, Anda nggak bisa bantu ente secara materi. Tapi anak kasih solusi, kamu begini. Terbuka nih orang ini. Oh iya. Terima kasih. Itu ada orang kayak gitu. Berikan manfaat. Kalau memang kamu nggak bisa ini, nasihat, lobby, apa itu bagus. Mudah-mudahan kita nanti juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dulu suka mempermudah saudaranya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.